Benarkah properti Indonesia bakal booming di 2021? Beberapa pengembang mengatakan bahwa booming properti di Indonesia akan terjadi di kuartal ketiga 2021. Benarkah demikian? Apa saja indikatornya? Indikator pertama, money flow. Dikatakan aliran uang di masyarakat saat ini masih cukup besar, namun belum disalurkan. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, nilai simpanan masyarakat yang tercatat sebagai dana pihak ketiga atau tabungan di perbankan pada akhir November 2020 lalu mencapai 6.614 triliun. Artinya selama tahun 2020, masyarakat menahan konsumsi dan investasi. Melihat tren tahun ini, maka kemungkinan besar masyarakat mulai berani menginvestasikan dana mereka. Dan seperti diketahui, properti, khususnya hunian, adalah salah satu kebutuhan utama manusia. Sehingga para pengembang optimis tabungan masyarakat tersebut akan digunakan untuk beli properti. Indikator kedua, siklus properti. Ya, properti juga punya siklus. Ada saatnya naik dan saatnya turun atau melandai. Ada yang bilang dalam setiap 3-5 tahun sekali properti akan booming. Dan ada juga yang bilang setiap 7 tahun. Tapi yang jelas dalam perhitungan kebanyakan orang, baik pengembang maupun para pengamat, memperkirakan bahwa seharusnya siklus pertumbuhan properti akan mencapai puncak tertingginya atau booming properti di tahun 2020 lalu. Namun gara-gara pandemi COVID-19, booming properti tidak terjadi. Justru properti ambruk di sepanjang tahun lalu. Nah, alasan inilah yang meyakinkan pengembang bahwa booming properti bakal bergeser dan terjadi di tahun 2021 ini. Persisnya di kuartal 3 2021. Indikator ketiga adalah dukungan pemerintah dan perbankan. Salah satunya adalah kebijakan suku bunga acuan BI, di mana hingga Desember 2020 lalu masih konsisten berada di level 3,75%. Indikator keempat, penanganan COVID-19. Mulai disebarkannya vaksin COVID-19 di Indonesia semakin meyakinkan masyarakat dan pengusaha bahwa COVID bakal segera berlalu. Ini menjadi penting lantaran akan menggairahkan kembali aktivitas masyarakat sekaligus yang tentunya berimbas pada pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi semakin baik. Keempat indikator utama ini menjadi alasan kuat sekaligus keyakinan dan optimisme pengembang jika properti bakal booming tahun ini. Apakah benar demikian? Kalau tahun lalu kami masih masih ada keyakinan bahwa properti akan mulai bergerak di pertengahan tahun 2021. Tapi kalau sekarang kita memang harus lebih lebih realistis gitu ya. Artinya memang kalau dengan kondisi sekarang masih cukup berat. Jadi kalau mereka bilang bahwa kuartal ketiga bisa pulih, saya juga berharapnya seperti itu gitu ya. Kita semuanya berharap bahwa dia akan bisa cepat pulih. Tapi sekali lagi sebenarnya untuk memproyeksikan sektor properti itu kita tinggal ini aja sebenarnya. Lihat aja bagaimana proyeksi ekonomi kita selama tahun 2021. Karena bagaimanapun kita optimisnya untuk sektor properti bisa tumbuh di tahun 2021. Kalau ekonominya tidak tumbuh, maka nggak ada artinya gitu ya. Syaratnya ekonomi pulih dulu, kemudian aktivitas dari pelaku-pelakunya juga bergerak. Vaksin ini juga sangat membantu karena kalau dia efektif, maka orang itu akan lebih bergerak lebih nyaman gitu ya, lebih nyaman, aktivitasnya jadi lebih tinggi lagi, sehingga transaksi itu akan lebih mudah terjadi. Jadi sekali lagi sulit gitu ya untuk memproyeksi apakah dia 2Q3 ataupun ini. Tapi kalau waktu itu kita bicara internal Polri sih, feeling kita sih mungkin
2022 lah gitu paling nggaknya amannya baru kita baru bisa lihat properti ini bisa kembali lebih normal karena kita juga ekspektasinya juga nggak akan ini terus mungkin pasti akan ada solusinya sampai akhir tahun ini gitu. Jadi kalau kita bicara 500 sampai 2 miliar gitu ya. Ini memang kalau secara umum itu adalah properti yang paling banyak ditransaksikan selama tahun 2020. Artinya memang kebutuhannya memang di range harga segitu. Dan kita lihat juga fenomena bahwa ada beberapa developer besar, bahkan developer asing yang biasanya bikin produk-produk kelas atas, mereka sudah mulai realistis masuk melihat produk yang kelas bawah gitu ya. Nggak peduli mereka itu dari company yang terkenal, dari company internasional yang punya nama besar, mereka mau menurunkan standar produk yang mereka tawarkan kepada produk-produk yang lebih mudah diakses oleh kebanyakan pembeli. Jadi kalau merealistis memang sih produk di range harga tersebut itu yang memang paling banyak diserap gitu ya. Apalagi kalau kita melihat kenyataan bahwa memang kondisi ini tidak akan secepat itu jadi normal gitu ya. Jadi orang masih akan lebih realistis, disesuaikan dengan budget mereka dan memang segmen range tersebut itu memang yang paling tinggi gitu ya. Dan juga kalau saya berbicara dengan beberapa orang Ray juga mereka sekarang ini memang fokusnya memang ke produk-produk yang memang lebih mudah diserap, lebih mencakup pasar yang besar, yang memang diharapkan bisa mendorong properti secara keseluruhan. Jadi kita nggak bisa memulai dengan produk-produk high end untuk mendorong properti ini bisa bangkit, tapi kita harus melihat dari produk-produk yang kelas-kelas bawah yang mencakup orang banyak yang itu bisa memicu pergerakan properti. Soal investasi, betul. Memang kami juga identify ada capital flow gitu ya, orang investor mulai tertarik untuk investasi di Indonesia. Tapi tidak secepat itu gitu ya. Jadi kalau orang investasi dia kan perlu waktu. Mereka juga ekspektasinya tidak tiba-tiba 3Q itu akan pulih gitu ya, seperti tadi Pak Ferry katakan. Jadi memang itu perlu waktu gitu ya, karena kalau orang biasanya investor masuk itu juga bukan dia cari produk-produk yang udah jadi, biasanya misalnya bangun dulu atau persiapan dulu gitu ya, sehingga dan itu kira-kira perlu waktu sekitar 2-3 tahun. Jadi memang mungkin benar-benar pulih kita sih prediksi mungkin di sekitar 2 atau 3 tahun masih gitu ya. Artinya kalau misalnya benar-benar pulih seperti semula, tapi memang akan bertahap gitu ya, akan pulih seperti pelan-pelan gitu ya sampai kemudian seperti semula. Melihat semua data dan fakta tersebut, maka pendapat Ferry Salanto dan Monica Kusnova-Grill mungkin lebih tepat di mana properti di Indonesia mungkin baru bisa booming di tahun 2022 atau 2023 mendatang. So, kita lihat saja.